Apa? Habaib itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Justru habaib ini adalah keturunan Yahudi yang sangat rendah di hadapan orang-orang Islam, khususnya orang-orang Nahdiyin. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan tentunya yang kami banggakan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya umat Islam yang ada di Nusantara, banyak sekali konten-konten bertebaran di media sosial, di medsos kaitannya dengan rungkatnya kaum Ba'alawi yang nyata-nyata dia sebagai penipu telah memperdaya umat Islam yang ada di Indonesia. Untuk ini izinkan kami untuk ambil bagian ikut mengangkat borok-borok para muhibin dan tuanya, yaitu para habaib yang selama ini membuat resah masyarakat, yang membuat gaduh di NKRI ini. Saudaraku, banyak contoh ini akan kami angkat. Mari kita simak bersama bagaimana si Habib Rizik mendapatkan teguran keras dari Jenderal Dudung selaku Pangdam Jaya Jakarta di saat dia baru pulang dari Arab. Oke, mari kita ikuti bersama. Inilah Musa Al-Munawar, Habib dari klan Ba'alawi, pemimpin Partai Komunis atau PKI yang ditembak mati oleh tentara karena visi misinya yang ingin menciptakan sistem komunisme ideologi yang sedang dibangun di Yaman pada waktu itu. Pada 18 September 1948, Musa melakukan pemberontakan bersama para militan PKI di Madiun. Misinya yang menginginkan terbentuknya negara khilafah lewat pemberontakan PKI Madiun langsung direspon oleh militer TNI Divisi Siliwangi tanpa butuh waktu lama, langsung memberangus pemberontakan tersebut. Sial bagi Musa Al-Munawar, harus dikepung satu peleton tentara dan dihadiahi timah panas oleh TNI hingga ajal menjemputnya. Itulah kisah dari klan Ba'alawi yang jadi PKI, mulai dari DN Aidit yang tak diakui, hingga Habib Usman yang mau dijadikan pahlawan oleh Ba'alawi. Sekarang visi misinya diteruskan oleh Rizik dengan dawir-dawir palsunya. Sadarlah kalian para muhibbin. Gerakan politik oknum Ba'alawi berjamaah dengan metodologi yang mereka pakai. 1. Politisasi agama, sholawat, makam, dan mayat. Yang kedua, politisasi ayat dan nasab. Yang ketiga, gerakan PKI gaya baru. PKI, reak PKI. Ya, PKI berbalut khilafah. Yang keempat, persekusi geruduk pengajian, memframing keterpecah belahan pejuang pelurusan nasab. Yang kelima, perang mekanik atau strike takedown channel-channel pejuang pelurusan nasab. Bisa jadi nanti tentang politik. Saat ini yang keenam yaitu politisasi media, medsos, di mana dengan menggunakan media medsos mereka menyerang yang dianggap lawan politiknya, kita yang mengkanter dianggap musuh oleh mereka. Terima kasih ya
hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Ya, kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta, ya. Dan kemudian jangan asal bicara sembarangan, ya, jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ucapan dan tindakan itu harus baik, ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu, dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Dan yang kedua, tadi ada pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnisun. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai dan Korgatap, satu wilayah DKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli, ya, untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya, ya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik, itu perintah saya, itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi, ya, perintah saya itu. Begini, ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum, ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Ya, kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya, nggak ada. Jangan coba-coba, pokoknya jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan, ingat saya katakan, ya, itu perintah saya, ya. Dan ini akan saya bersihkan semua, akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan, dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya, jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak semua. Lebih banyak umat Islam yang baik, yang berkatanya juga baik, yang berucapnya juga baik, dan bertingkah lakunya juga baik. Jelas? Oke.
Waspada gerakan politik oknum Ba'alwi berjamaah dengan metodologi yang mereka pakai. 1. Politisasi agama, sholawat, makam, dan mayat. Yang kedua, politisasi ayat dan nasab. Yang ketiga, gerakan PKI gaya baru. PKI, teriak PKI. Ya, PKI berbalut khilafah. Yang keempat, persekusi geruduk pengajian, memframing keterpecah belahan pejuang pelurusan nasab. Yang kelima, perang mekanik atau strike takedown channel-channel pejuang pelurusan nasab. Bisa jadi nanti tentang politik. Saat ini yang keenam yaitu politisasi media, medsos, di mana dengan menggunakan media, medsos, mereka menyerang yang dianggap lawan politiknya. Kita yang mengkanter dianggap musuh oleh mereka. Ya saudaraku, sebangsa dan setanah air, khususnya kaum muslimin dan muslimat senusantara, bahwa itu tadi keterangan dari Jenderal Dudung di saat beliau memangku jabatan sebagai Pangdam DKI Jakarta. Jadi memang sudah keterlaluan sikap Habib Rizik, orang-orang imigran Yaman, ya, terhadap pemerintahan kita di sini. Seakan-akan Indonesia adalah milik Tarim, Indonesia adalah milik mereka. Kita dianggap sejunguk, kita dianggap kadal oleh mereka. Untuk itu saya sangat salut kepada Jenderal Dudung. Semoga itu nanti akan diikuti oleh semua pangdam yang ada di NKRI ini. NKRI harga mati. Bila umat, bila agama, bila negara, NKRI harga mati. Usikum binafsi bitakullah. Wassalamualaikum.